Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma layyin kulubana kama layyinta qalban najashi minal haqq. Allahumma layyin kulubana kama layyanta qalban najashi minal haqq. Allahumma layyin kulubana kama layyinta qalban najashi minal haqq birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Maha ada Rahman. Alhamdulillah sehat walafiat. Sekarang tanggal 9 Muharram. Bagi yang melakukan puasa dipersilakan ya, kalau ingin puncaknya besok. Kenapa dipersilakan? Karena Nabi belum sempat melakukan tanggal 9 tapi berhasrat pada tahun ke-11 Hijriah ya dilakukan pada tahun 10 karena 11 Hijriah itu wafat beliau. Puasa tanggal 10 Muharram. Lalu sahabat ada yang nyeletuk, ya Rasul, ternyata 10 Muharram itu orang Yahudi juga puasa. Itu. Orang Yahudi puasa. Yahudi. Akhirnya Rasulullah nyatakan, lah kalau begitu kita harus berbeda. Bedanya harus kita tambah 1 hari. Mudah-mudahan tahun depan saya masih hidup. Kalau tahun masih hidup, saya akan puasa tanggal 9. Itu ternyata tahun depan Rasulullah wafat. Itu ceritanya ya. Ceritanya. Maka di situ bagaimana status hadisnya? Ya, itu masuk kategori hadis. Ya. Tapi belum dilakukan Rasulullah. Hadis itu kan ada yang disabdakan, ada yang dilakukan, ada yang ditetapkan, ada yang menjadi karakter sifat. Yang disabdakan menjadi qaulan. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda. Nah, kemudian ada sahabat menjelaskan, Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah. Oh, pasti melihat, pasti Rasulullah berbuat. Hadis fi'lan namanya. Kemudian ada hadis yang modelnya Rasulullah mendiamkan. Ada sahabat berbuat, Rasulullah tidak melarang, Rasulullah tidak perintah. Yang saya ketahui dalam referensi itu seperti sholat qoblal maghrib. Rasulullah datang bersama dengan seorang sahabat namanya Abdullah ketika Bilal bin Rabah memandangkan azan maghrib. Begitu Rasulullah masuk masjid, ya Abdullah sholat qoblal maghrib. Rasul diem. Rasul perhatiin. Rasulullah tidak perintah, Rasulullah nggak melarang. Dan Rasulullah nggak mengerjakan. Nah, itu hadis namanya. Karena kalau itu dilarang oleh Allah, pasti Rasulullah akan melarang. Maka kategorinya bukan sabdanya, bukan perbuatannya, tapi ketetapan beliau. Namanya dalam riwayat hadis namanya takrir. Takrir. Kemudian sifat. Sifat itu hadis. Tidak disabdakan, ya, tidak bisa dilihat, ya, tapi dirasa. Sifat karena menjadi karakter Rasul. Rasulullah itu derma. Luar biasa ya. Al-Judi. Dal.
orang yang sangat dermawan. Rasulullah itu tidak cemberut. Nah, jadi dirasakan itu namanya sifatan, karakter. Jadi itu hadis namanya. Nah, Bapak sekalian, doa tadi yang terakhir, Allahumma layyin kulubana, ya Allah lembutkan hatiku, kama layyanta, sebagaimana engkau lembutkan qalban Najasyi, hatinya Raja Najasyi. Minal haq, ketika menerima kebenaran. Pagi ini kita mengambil tema besar, nilai fisik dan spiritual dalam spirit hijrah Rasulullah, karena masih tanggal 9 Muharram hijrah. Nah, hijrah Rasulullah pertama itu bukan langsung ke Madinah. Hijrah Rasulullah, tapi Rasul tidak ikut hijrah, hanya mengutus 30 orang sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jadi sepupu Rasulullah SAW ke Raja Najasyi, Habasyah, Ethiopia. Itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, ke Madinah. Diterima di sana oleh Najasyi. Nama aslinya adalah Al-Asom bin Abjar. Najasyi itu adalah gelar. Seperti di Mesir itu Fir'aun, itu gelar. Di Romawi itu Kaisar, itu gelar. Di Jogja itu Hamengkubuwono, itu gelar kan? Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, ketiga, keempat, sekarang berapa? Ya. Prabu Siliwangi. Oh, di Jawa Barat ada Prabu Siliwangi. Itu gelar. Jadi siapa sebenarnya Prabu Siliwangi itu? Nama aslinya bukan Prabu Siliwangi. Termasuk yang membangun Candi Borobudur. Siapa? Sailendra. Itu gelar. Sailendra. Sail itu kalau kita lihat di dalam bukunya Pak Prof. Daud Yusuf, mantan Menteri P dan K dulu zaman Pak Harto, dia menulis buku dengan bahasa Kawi. Ya, di sana adalah rangkaian dua kata, Sail itu raja, Indra itu gunung. Lalu kenapa? Apa kepentingan Belanda menyebut dengan kalimat Sailendra? Untuk mengaburkan. Kalau dalam konteks Al-Quran, Raja Gunung itu tidak lain Nabi Dawud. Itu bisa dibaca dalam bukunya Pak Dr. Fahmi Basya tentang sejarah Borobudur, tinggalan Nabi Sulaiman. Itu saya ikuti berkali-kali dengan beliau karena kalau seminar dengan saya tentang anatomi Quran, beliau tentang kesemestaan ayat kauniyah. Salah satunya yang diangkat adalah tema besarnya Borobudur. Beliau orang Padang, ya tinggal di Jakarta, lalu menekuni dalam bidang arkeologi dan mendapatkan gelar reward dari Australia tentang matematika Islam untuk Indonesia, yaitu beliau. Kemudian cerita dikit. Jadi biar kenapa kita bisa melihat gelar-gelar tadi itu. Beliau itu pernah ke Mekah tahun sekian, tanpa disadari beliau itu nangis, ya, menjadi melihat Ka'bah itu. Jadi tanpa disadari kok menangis, nggak bisa dibendung. Ya mungkin Bapak Ibu juga sama ya. Pertama kali melihat Ka'bah, ya Allah, selama ini menjadi kiblat kita yang kita jadikan arah kiblat. Akhirnya Allah hadirkan ke kita tanpa kita sadari, kita ya mengeluarkan air mata. Beliau itu nangis ceritanya.
Begitu ditowel oleh orang luar negeri. Where you come from? Dari mana Anda? Indonesia. Kenapa kok nangis? Gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Akhirnya dibilangi, gak tahu siapa yang Noel. Intinya orang luar negeri katanya ya. Nanti setelah dari Mekah pulang lagi ke Indonesia, di Indonesia ada yang juga keajaiban dunia seperti Ka'bah. Keajaiban dunia. Ternyata menurut UNESCO kan termasuk Indonesia ujian agama adalah Borobudur. Beliau mikir, ya apa keajaiban dunia di Indonesia? Ujung-ujungnya tidak lain Borobudur. Tapi kan ini beda. Ini Borobudur, candi, ini Ka'bah. Tapi ketika di tutorial tadi itu Indonesia punya. Akhirnya tanpa sadar juga setelah dari Mekah langsung pergi ke Jogja sana, ke Magelang. Sekali datang diperhatiin nggak ada apa-apanya, nggak menangis. Penasaran lagi, datang lagi nggak apa-apanya, ya nggak menangis, ya Allahu Akbar ya. Berkali-kali ya pernah datang sama saya ke 48 kali ke Borobudur. Saya diajak ya jadi studi di sana dan survei beliau. Akhirnya timbul bukunya itu. Jadi intinya ditemukan sebuah masalah besar, bukan masalah sebenarnya beliau punya tanggung jawab moral ingin mengusulkan lewat anggota dewan bahwa Borobudur itu Sailendra itu siapa? Gitu kan. Ternyata Sailendra itu Nabi Dawud, itu intinya. Tidak dikatakan bahwa Borobudur tinggalan umat Islam, enggak. Tapi agama lain mengklaim, kalau misalnya Buddha atau Hindu ya, itu kan tinggalan Sailendra itu orang Buddha, ya Buddha atau Hindu itu. Padahal sebenarnya Sailendra itu nama samaran. Dicari dalam kamus bahasa Jawa Kawi, ditemukan Sail itu raja, Indra itu gunung. Dicek di dalam Quran, saya lupa ayatnya, ya ada. Misalnya surah An-Naml di sana yang disebut dengan raja gunung itu adalah Nabi Dawud. Nabi Dawud diberikan mukjizat oleh Allah, kelebihan ya di samping daripada besi ya suara termasuk bisa menguasai gunung. Nah, ditemukan dalam bukunya Daud Yusuf ternyata Sailendra itu dua ungkapan kata, Sail itu raja, Indra itu gunung. Pertanyaannya kenapa Belanda menggunakan kata Sailendra? Mengaburkan. Seperti Gajah Mada itu ya. Gajah Mada sama itu ya, Gajah Mada. Dengan sumpahnya Balapa itu. Bahkan saya dengar Pak almarhum Kiai Mukhtar Adam ya, bahwa Ronggo Warsito pernah dengar beliau Ronggo Warsito itu sebenarnya ulama besar. Beliau punya mempelajari hadis, mempelajari tafsir. Di era zaman pada kependudukan yaitu Buddha. Cuma akhirnya sejarah ditempelkan dengan lakop agama Buddha. Padahal ya luar biasa itu Ronggo Warsito itu. Dengan estimasi masalah depannya itu sangat tajam. Ya, nanti negara Indonesia, negara pulau ini akan jadi gini. Itu banyak Ronggo Warsitonya. Ya, tapi diklaim sebagai anggota agama Hindu Buddha. Wallah alam ya. Oke, saya nggak mengembang ke sana. Jadi namanya Raja Najasyi. Najasyi itu adalah gelar raja. Nah, nama aslinya adalah Asom bin Abjar. Pada tahun ke-7 Hijriah, jadi sebelum hijrah, Rasulullah sudah mengutus yaitu Ja'far bin Abi Thalib, sepupu beliau, dengan 30 orang ke Ethiopia. Untuk apa hijrah? Ya. Sementara Raja Najasyi
Nasoro, tapi ternyata dengan kearifan dan keadilannya 30 orang nanti diterima ya, dengan baik. Akhirnya besoknya dikuntit oleh Amr bin As sebelum masuk Islam dari Mekah, ngikutinya bukan ingin hijrah tapi ingin mencemooh dengan mengatakan kepada Raja Najasyi, ini adalah orang-orang pesamun, ya pokoknya jelek aja lah, tolong kembalikan wahai Raja Najasyi. Dia kehilangan 30 orang karena di Mekah khawatir nanti ada kekuatan baru, begitu pulang akan menyerbu Mekah. Ya, ternyata Raja Najasyi dengan kebawanya agama Nasrani saat itu, dia katakan, ini tamuku, ya, dia minta suaka, aku jamin keamanannya, pulang. Beberapa hari lagi datang lagi Amr bin As, ya, membawa hadiah besar. Ya. Intinya adalah ini 30 orang ini kembaliin ini. Ini mencemooh agamamu, Nasrani. Dan ini orang-orang bodoh. Ya. Padahal beliau ini diutus Rasulullah dengan mendakwakan Islam. Ya. Tapi dengan apa? Wajadilhum billati hiya aksan. Dengan suasana yang enak, yang ramah, ya, tidak perang. Ya. Akhirnya karena dibilang ini adalah akan mengonarkan agamamu, agama Nasrani, dan menjelek-jelekkan Isa, ya, hanya dipanggillah pimpinannya, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ya, dipanggil, apakah benar engkau akan memfitnah agamaku, bla 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 bla. Maka beliau Ja'far bin Abi Thalib membacakan surah, yaitu surah Maryam, Kaf ya Ain Shad sampai ayat 36. Isinya di situ adalah menjunjung tinggi tentang Nabi Isa. Memang Isa bukan Tuhan, tapi Isa itulah Nabi, hamba Allah. Mendengar ayat-ayat Quran dibacakan itu nangis Raja Najasyi dan beberapa para pendeta. Ya, nah, intinya apa? Dia belum Muslim, tapi sudah menerima kebenaran. Pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah sudah pindah ke Madinah. Jadi ini tetap ini pertama kali tadi itu 30 orang itu. Ya. Kemudian yang kedua kan Rasulullah ke mana? Ke Taif, ya. Ke Taif. Dan sekarang menjadi destinasi orang-orang ziarah ke sana karena di sana ada kereta gantung. Mungkin ada di antara kita yang sudah pernah sana, ya. Sempatkan itu. 100 real. 100 real untuk naik kereta gantung. Satu orang 4 orang. Satu kereta 4 orang. Nah, itu tempat Nabi Muhammad SAW untuk hijrah. Setelah 30 orang sahabat Nabi Muhammad SAW, karena ditekan terutama setelah wafatnya Khadijah sama paman Rasul Abu Thalib. Rasulullah kemana? Sebatang kara. Tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang backup. Semula di backup oleh Khadijah. Khadijah wafat, orang kafir semakin berani, tidak ada orang yang disegani. Abu Thalib wafat, maka apalagi tidak ada orang yang disegani. Rasulullah sampai hijrah ke Taif. Ya, Taif kalau naik bus itu ya sekitar 1,5 jam dari Mekah, ya, dari Mekah. Dan di Taif itu kayak seperti Bandung, ya. Penghijauannya luar biasa, ya. Seperti bukan Bandung di utara itu apa itu Lembang. Karena kalau kita naik kereta itu sampai apa namanya itu nggak kelihatan, kabut, kita di atas kabut, ya, di atas kabut. Ya, itu Taif. Rasulullah SAW di sana ternyata juga tidak mendapat tempat di hati orang-orang Taif. Malah dihajar luar biasa oleh anak-anak, dilemparin batu. Ya, padahal penduduk Taif terkenal dengan akhlaknya. Hanya Rasulullah pilih daerah yang sangat kondusif, ya. Ternyata Rasulullah di sana dilemparin batu oleh anak-anak. Hingga Jibril pun juga datang. Ya Muhammad, lihat di sebelah kanan atasmu, sebelah kiri atasmu, depanmu, bukit-bukit itu belakangmu. Malaikat menjagamu, menunggu ucapanmu.
bila mana engkau hendak mengatakan jungkir baliklah penduduk Taif, maka malaikat sudah siap. Itu ucapan Jibril itu ya. Kan Jibril. Nah, para malaikat kan kendali di Jibril. Sedangkan mereka menunggu ucapan Rasulullah. Karena Rasulullah dalam kondisi luar biasa. Kemana pergi? Kemana pergi? Yang dikirain tempat yang menjadi alternatif nyaman, tapi malah juga enggak. Anak-anak kecil malah disuruh ngelemparin. Ini belum orang tuanya, ini baru anak-anak kecil. Jawaban Rasulullah, wahai Jibril, hari ini mereka menyakitiku, melemparku, mengusirku. Tapi insya Allah di hari-hari yang akan datang mereka menjadi penduduk yang soleh. Keluarlah doa dari lisan Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku, penduduk Taif ini. Sesungguhnya mereka itu belum tahu. Namanya belum tahu, Pak ya. Belum tahu. Kita kalau belum tahu, belum paham. Orang baru kita kenal belum paham. Ya, suka-suka ya banyak suudon, banyak apa. Ini penduduk Taif juga sama. Ya, ujungnya apa yang terjadi? Rasulullah kembali lagi ke Mekah dalam suasana kebatinan yang sangat sedih, ya, sangat mengerikan saat itu. Dan hari ini penduduk Taif luar biasa, soleh-soleh. Ya, artinya setelah Rasulullah, ya, perjuangan Rasulullah dirasakan sampai detik ini orang yang soleh-soleh. Ya, kemudian subur, ya, subur di sana. Rasulullah pindah ke Madinah dalam perjalanan 7 tahun di Madinah, artinya sudah tahun 7 Hijriah, bikin surat. Walaupun tahun Hijriah belum ada saat itu ya. Tahun Hijriah itu kan belum ada zaman Rasulullah. Dan kan zaman Rasulullah, Abu Bakar aja tidak ada. Tahun Hijriah itu baru ada sejak zaman Nabi Umar bin Khattab, kan gitu. Karena Umar bin Khattab menerima surat dari gubernur Yaman, yaitu Mu'ad bin Jabal, ya. Surat ini penting, tapi ini kok nggak ada, ini kapan gitu ya. Ini sudah lama atau baru dikirim. Terilhami peristiwa surat yang tidak bertanda tangan kalender Islam, maka Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk membuat kalender Islam. Dikumpulkanlah dengan usul-usul apa yang kita jadikan untuk tahun kita Islam. Sebelumnya bagaimana? Masyayikh sudah ada. Terus zaman Rasulullah, yaitu peristiwa-peristiwa. Seperti tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, jadi peristiwa yang dijadikan ukuran. Rabiul Awalnya sudah ada, ya. Tahunnya nggak ada, tahun gajah. Nah, zaman Umar bin Khattab ini perlu ada sebuah pencetusan, ya, deklarasi bareng untuk kalender Islam. Maka para sahabat dikumpulkan, usul, wahai khalifah, yang kita jadikan momentum tahun Islam itu adalah kelahiran Rasulullah. Loh, kalau begitu sama dengan Isa. Itu. Yang satu lagi, yaitu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu. Wahyu di usia 40 tahun. Kemudian yang ketiga, diusul lagi ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Kemudian usul lagi, yaitu ketika Rasulullah hijrah. Usul lagi ketika Rasulullah wafat. Jadi banyak usul tahun kita ini sebenarnya, ya. Sebelum ditentukan tahun hijrah itu. Jadi usul-usul itu akhirnya dimusyawarakan dan diterimalah, yaitu hijrah Nabi menjadi momentum tahun Islam. Bukan lahirnya Rasul, bukan Rasulullah menerima wahyu, bukan Rasul ketika Mi'raj, Isra Mi'raj, bukan Rasulullah wafatnya, tapi hijrah Rasulullah yang menjadi sebuah momentum hijrah. Karena itu hijrah itu bukan sekedar pindahnya tempat sebenarnya. Tapi saya sebut yaitu pindahnya arah. Arah apa? Arah ragu menjadi yakin. Arah bimbang menjadi arah iman. Arah malas menjadi sergap ibadah. Gitu ya. Arah kiblat kita dikit-dikit menceng, luruskan arah kiblat persis Ka'bah. Artinya arah kehidupan. Kehidupan. Secara fisik, nah ini saya sebut dalam teori fisik, ya, dan
spiritual. Maka hijrah Rasul itu fisiknya gimana? Fisiknya ya memang pindahnya tempat, tapi yang domin itu spiritualnya. Jadi arah kekufuran menjadi arah keimanan. Ya. Kalau kiblat kita ini aja sebenarnya secara fikih, andai kata ada kekeliruan sedikit, itu masih dimaklum. Pada satu derajat bedanya dari Indonesia sampai ke Mekah, 1 derajat beda dikit itu. Itu sudah, kalau nggak salah 150 kilo bedanya. Jadi kita gini, ya, kemudian beda sedikit, itu sudah di posisi Ka'bah itu jaraknya 150 kilo, 150 kilo kan panjang. Ya. Tapi untungnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan fawalli wajhaka syatrul Ka'bah. Al-Qur'annya menyatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu rahasianya. Kenapa? Padahal kiblat itu Ka'bah. Tapi Qur'annya nyebut syatrul masjidil haram. Ya. Saya ditugasi oleh Pak Kiai almarhum Toto Abdul Fattah, Ketua MUI dulu. Tugasi untuk mengukur kiblat Masjid At-Ta'awun di Puncak. Dulu alhamdulillah saya itu ya, lalu dibantu teman-teman dari ITB. Ya. Kemudian PT Inti. Kemudian BI yang dekat di PAD itu, BI apa BNI itu. Yang selatan tapi ya, bukan yang pinggirnya, yang belakangnya PAD. BI Bank. Kemudian di Setra Duta ada lagi masjid apa. Cuma saya dibekali Kiai Toto, lakukan. Kalaupun sedikit salah sebenarnya di dunia itu tidak ada yang persis, nah gitu. Untuk meyakinkan saya, nanti kalau terjadi selisih gimana? Biqadri hisabihim, kata beliau, masih ingat ya. Semua itu sebenarnya tidak ada yang pasti. Ilmunya ilmu pasti, tapi tidak persis pasti. Karena semesta ini setiap tahun itu kan gerak bumi kita ini, Pak ya. Makanya saya sendiri mempermasalahkan andai kata masjid kita ini ada sedikit miringnya, ya. Jangan sampai kemudian karpetnya dipindah-pindah, jangan. Jelek. Nilai adnya hilang itu ya. Sudah di panitia sudah mati-matian, tapi di kemudian hari 20 tahun yang akan datang, karena setiap tahun kan ada pengumuman dari MUI dan dari Kemenak bahwa lihatlah para ketua DKM untuk pada tanggal sekian, jam sekian, bulan ini nanti Ka'bah itu di atas matahari di atas Ka'bah persis. Kan gitu tiap tahun ada itu. Ya. Nah, andai kata terjadi, kemudian tanggal sekian hari ini, kemudian tahun ini jam sekian, Ka'bah ternyata kok di sono. Wah, ini mencengnya gimana ini? Mencengnya. Karena diyakini bahwa matahari persis di atas Ka'bah. Kok matahari kok persis di sebelah sono? Nah, mesti kan kita harus ngikuti ke sono, gitu kan ya. Ya, itu ada tiap tahun itu. Nah, bagi saya ingat ayatnya. Ya, maka menurut saya benar sebagaimana fatwa Pak Ketua MUI saat itu, ya Abdul Fattah, MUI Jawa Barat, bahwa kepastian itu ilmu pasti, tapi di dunia tidak ada yang pasti, ya. Ya, apalagi pergeseran bumi, maka biqadri hisabihim, dengan hitung-hitung perkiraan hitungan, tidak ada yang persis. Gitu. Walaupun 1 derajat itu sudah melencengnya sekian kilo, ratus kilo itu. Jadi kalau menyakiti kita salah ya, salah itu sudah sekian kilo Ka'bah itu di sebelah kanan kita atau di sebelah kiri kita. Tapi tidak disyaratkan begitu. Di Mekah saja hadirin ya, kita disyaratkan untuk persis menghadap Ka'bah itu kalau tidak ada halangan. Makanya kalau kita di lantai Ka'bah utama itu, kemudian Ka'bahnya di situ kita begini, ya nggak sah. Harus persis. Makanya pemerintah Saudi pakai lingkaran itu, di garis lingkaran kan? Ya. Bahkan ke belakang sampai di luar Masjidil Haram. Di luar masjidnya juga. Nah, bagaimana kalau tidak persis? Ternyata Ka'bahnya di sana, kita kok begini, tapi kita nggak melihat Ka'bah karena banyak dinding-dinding. Sah.
sah, ya. Sah. Karena kita nggak melihat dengan mata telanjang, apalagi di Indonesia, lagi itu maksudnya. Karena ada beberapa masjid di Bandung itu, saya datang itu karpetnya dipindah, jelek sekali. Imamnya sudah di sini, karpetnya katanya kemarin itu melakukan ini, sebagaimana anjuran pemerintah. Nah, terus gimana? Hasilnya matahari di sono. Nah, terus karpetnya mulai ini, Masya Allah, jelek sekali, Pak. Jelek sekali. Sementara nggak komitmen juga. Yang di luar sholatnya tetap menghadap ke sono, yang di dalam menghadap ke sini. Ini kan nggak benar ini. Ya, kita katakan ayatnya itu adalah menggunakan syatrul Masjidil Haram, bukan syatrul Ka'bah. Itu menunjukkan bahwa melihat persis itu wajib bagi mereka yang melihat Ka'bah langsung. Tapi bagi kita yang tidak bisa melihat Ka'bah langsung, dengan hitungan itu sedikit beda, tidak ada masalah. Tuh ya, tidak ada masalah. Jadi Rasulullah dari Taif kemudian ke Mekah pada tahun ke-7 Hijriah bikin surat ke Raja Najasyi, ya, yaitu mengajak Muslim. Ternyata alhamdulillah Raja Najasyi masuk Islam, ya. Dan Rasul sendiri tidak melihat wajahnya Raja Najasyi itu. Pada tahun 9 Hijriah, artinya Rasulullah sudah di Madinah 9 tahun, Jibril datang kepada Rasulullah, yang mengatakan, wahai Muhammad, hari ini ada seorang raja yang meninggal dunia. Maka lakukan sholat ghaib. Siapa gerangan? Yaitu Raja Najasyi. Ethiopia, ya. Dalam riwayatnya, sholat ghaib pertama kali yang dilakukan Rasulullah adalah Rasulullah mensolati Raja Habasyia. Raja Najasyi itu adalah pelaksanaan sholat ghaib pertama kali Rasulullah. Akhirnya karena ini berita langsung dari Jibril, Rasul nggak ada berita jauh, ya. Ethiopia dengan Mekah jauh, ya, dan itu diketahui ternyata hari itu Jibril mengabarkan diperintah oleh Allah agar sholat ghaib untuk Raja Najasyi. Kemudian timbullah doa tadi itu, Allahumma layyin qulubana kama layanta qalban Najasyi melahak. Ya Allah, lembutkan hatiku ya Allah sebagaimana kau lembutkan hatinya Raja Najasyi menerima kebenaran. Walaupun Nasrani, tapi tidak langsung kemudian menolak, tapi begitu dibacakan surah Maryam ayat 1 sampai 36 langsung renyuh hatinya, ya. Dan pada tahun 7 Hijriah, formalnya tahun 7 Hijriah, yaitu setelah Rasulullah tahun 7 Hijriah di Madinah, maka Raja Najasyi yaitu masuk Islam. Itu hadirin, makanya di situ saya tambahkan tadi itu doa Raja Najasyi, ya, sebagaimana doa diajarkan dalam Islam tadi, Allahumma layyin, ya Allah lembutkan kolbi, kalau sendiri kolbi, kalau untuk keluarga kita jamaah kita kulubana, gitu ya, hati-hati kami ya Allah, lembutkan ya Allah, kama sebagaimana layanta, engkau lembutkan, yaitu qalbal Najasyi, hatinya Raja Najasyi, minal haq, menerima kebenaran. Rasulullah ketika di Taif doanya beda. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika Jibril, Muhammad sekarang menunggu ucapanmu, bagaimana? Rasulullah, tidak Jibril, mereka tidak tahu. Insya Allah ke depan mereka adalah orang yang soleh. Lalu Rasul malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku ya Allah, sesungguhnya mereka itu belum tahu. Hanya belum tahu. Ini juga bisa kita analogikan sebagai kias. Doa-doa untuk warga kita, untuk pasangan hidup kita, untuk anak-anak kita, untuk mantu kita, untuk saudara kita. Allahumma hdi, ya Allah tunjukkan anak-anakku ya Allah. Tunjukkan istriku ya Allah. Tunjukkan suamiku ya Allah. Tunjukkan keluarga besarku ya Allah. Tunjukkan masyarakatku ya Allah. Tunjukkan kebenaran ya Allah. Sesungguhnya mereka itu belum tahu. Gitu. Jadi ini akhlak Rasulullah hadirin. Ya. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh saat itu doanya enggak begitu. Ya, makanya akhlak yang halus, ya bukan berarti Nabi Nuh enggak berakhlak, enggak. Tapi bandingannya dengan Rasulullah. Ya, kita tahu Nabi Nuh, nanti tanggal 10 besok. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari apa? Dari perahunya, dari bah. Nabi Nuh kan itu ya. Nabi Nuh itu di Bahtera itu 6 bulan itu, Pak. 6 bulan itu.
mulai dari bulan ke-7 ya sampai bulan pertama. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jumadil Akhir anggap aja tahun 1 ya, 1 misalnya. Nah, nanti Nabi Nuh pada tanggal 10 bulan ini besok persis besok ya, Ibu. Itu selama 6 bulan, 6 bulan yang lalu Rasulullah Nabi Nuh berada di lautan itu, semesta. Makanya kita ini sebenarnya adalah keturunan manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Keturunan Nabi Nuh. 83 orang yang selamat berada di perahunya Nabi Nuh akhirnya menjadi kita-kita ini juga. Ya. Jadi semesta kan bah. Dan Nabi sendiri pernah berdoa itu, ya Allah jangan kau jadikan ya Allah umatku nanti mendapati sebuah banjir bah sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Dikabulkan oleh Allah. Doa Nabi ketika Nabi berada di Masjid Ijabah. Masjid Ijabah itu berada di Madinah. Ya 3 kilo arah Masjid Nabawi. Nah, kita datang ke sono tapi ditutup. Ya ditutup, kita nggak bisa masuk. Nah, di situ ada batu-batu ijabah disebut dengan ijabah. Salah satu di antaranya doanya Nabi Nuh. Ya Allah, jangan engkau berikan banjir bah bagaimana banjirnya Nabi Nuh kepada umatku, diijabah. Ya Allah, ada 3 doanya itu, saya lupa. Yang 2 adalah ya Allah, persatukan umatku, jangan sampai mereka itu terjadi perselisihan, nggak dikabulkan oleh Allah. Makanya sampai sekarang umat Islam nggak satu-satu itu memang sejak dulu doanya Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW nggak dikabulkan itu ya. Jadi Nabi Nuh tanggal 10 besok itu selamat, maka disunahkan besok itu luar biasa ya puasanya. Kalau nggak bisa hari ini paling tidak besok puasa semua ya, puasa sunnah. Kalau nggak bisa hari ini. Nabi Nuh itu 6 bulan ketika mau berangkat di perahunya ya ada makhluk yang tidak dikenal. Ditanya, "Hai, makhluk siapa kau?" Ya. Ternyata makhluk menjawab, "Hai Nuh, aku adalah iblis." Iblis. "Kenapa kau wahai laknatullah makhluk iblis di sini?" "Hai Nuh, kayak apa kau katakan itu? Dan kalaulah engkau mengusirku, aku tidak akan pindah dari sini. Karena ingat, manusia sudah tidak ada. Tinggal umatmu di sini." Jadi, tinggal umatnya Nabi Nuh itulah manusia semesta itu. Maka iblis juga nongkrong di situ hadirin. Nongkrong di situ. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lindungilah kami dari iblis, makhluk yang tidak diundang datang mengintariku." Nah, kemudian iblis mengatakan, "Nuh, berapa kali pun engkau mengusir aku tidak akan pindah dari perahu ini." Ya Allah, 83 orang kalau salah ya, 80 atau 83 orang itu yang ikuti Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya menjadi firqah-firqah itu ya bangsa-bangsa syu'uba wa qabaila itu ya. Negeri-negeri ada yang ya luar negeri itu dari kelompoknya Nabi Nuh ini. Ya. Kemudian terakhir dalam perjalanan iblis mengatakan, "Nuh, biarpun kau mendapati 80-an orang ini, tapi kau cuma mendapati jasadnya. Karena rohnya sudah milikku." Subhanallah. Jadi 8 orang yang sudah selamat beriman kepada Nabi Nuh, bahkan istrinya Nabi Nuh termasuk anaknya Nabi Nuh, Kan'an sendiri, itu nggak selamat. Ya. Yang selamat itu sendiri, iblis sudah bersumpah, ini adalah milikku. Hatinya milikku, kau hanya mendapati jasad mereka. Nabi Nuh berdoa lagi pada Allah. Begitu turun tanggal 10 besok itu, dan 10 Muharram ya. Muharram, iblis ternyata mengucapkan, "Nuh, terima kasih, terima kasih, terima kasih." Kaget Nabi Nuh hadirin yang mengucapkan terima kasih. Ya. Maka Nabi Nuh katakan, "Apa yang kau terima kasihkan kepadaku tidak layak bagimu. Bersyukur hanya atas nama Tuhan." Dan kenapa kau harus terima kasih? Kata iblis, "Hai Nuh, jangan merasa gede hati dulu. Terima kasihku karena kau telah membantuku. Apa yang aku bantu padamu?" Itu dialog terjadi Nabi Nuh dengan iblis.
Nuh, tidakkah engkau ingat 6 bulan yang lalu perjalanan awal mau masuk perahu? Nabi Nuh berdoa, ya Allah, selamatkan orang mukmin dan hancurkan orang kafir. Kata-kata itu menjadi kata kunci iblis. Selamatkan orang mukmin, hancurkan orang kafir. Wah, iblis senangnya luar biasa doa itu. Kenapa demikian hadirin? Karena iblis merasa ucapan Nabi Nuh itu membantu usaha dia. Oh, kalau gitu aku nggak repot-repot menggoda manusia. Toh doanya Nuh dikabulkan Tuhan. Maka orang-orang kafir itu sudah otomatis. Aku nggak usah goda, nggak usah apa. Aku tinggal tugasku orang-orang mukmin. Itu iblis ternyata mengatakan terima kasih kepada Nabi. Makanya akhlak Rasulullah SAW ketika menghadapi penduduk Taif tadi itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jibril mengatakan, Rasul Muhammad, katakan, ucapkan apa yang kau ucapkan. Malaikat sudah menunggu ucapanmu. Jungkir balik, jungkir balik. Tidak Jibril, aku katakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan umatku karena mereka belum tahu. Akhlak kan? Nabi Nuh enggak. Ya Allah, hancurkan orang kafir dan selamatkan orang mukmin. Dari kita, dohirnya hadirin, doa itu kan biasa-biasa aja kan? Wajar kan? Hancurkan orang kafir dan selamatkan orang mukmin. Doa kunut nazilah kita juga begitu kok. Tapi kalau lihat kisahnya iblis, itu senang iblis itu. Ya, kunut nazilah, kunut untuk menghadapi suasana mencekam kan? Ya, Allahumma salimna wal muslimi wa afina wal muslimi wa sunna muslimi wa filan Allahumma aizal muslim fi bidan muslimin wa fi Indonesia. Allahumma batilhu. Ya, apa? Ada kalimat hancurkan mereka. Ya, wazalzil aqdamahum wa farij jam'ahum. Maka gertakkan pendirian mereka dan apa? Hancurkan kelompok mereka. Itu kan doa-doa kunut itu. Ya, doa-doa kunut itu. Tapi iblis senang ternyata. Tapi yang saya dengar, saya dengar langsung Imam Masjidil Aqsa dulu itu kalau doanya enggak begitu. Ya, seperti imam besar yang ketemu saya, Imam Syekh Yusuf itu ya, pernah ke Indonesia juga. Doanya itu familiar di sana. Ya Allah, ya seperti Nabi Muhammad tadi itu. Tunjukkan mereka orang kafir, orang Yahudi, orang yang jadi doanya bukan hancurkan mereka, ya. Kemudian gertakkan hatinya mereka, bukan begitu. Kenapa demikian? Saya hanya mikir gini, oh iya, tentara-tentara Israel di pintu-pintu gerbang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu kan juga sedikit banyak mendengar bahasa Arab, ngerti bahasa Arab. Ya, walaupun bahasa Ibrani mereka, tapi juga mengerti bahasa Arab. Seolah-olah kalau imam besar doa seperti itu konfrontatif itu namanya, ya kan? Ngejak perang aja itu. Tapi enggak masalah. Rasulullah asyidda wal kufar ruhama ubay bainahum, itu Rasulullah. Itu. Nah, jadi saya kembali kepada ajakan Rasul kepada Raja Najasyi, ya. Maka terjadilah masuk Islam ketika Rasul hijrah ke Madinah, ya, dan tahun Madinah itulah dijadikan momentum di dalam Islam, ya. Tahun 9 Raja Najasyi meninggal dunia, Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengabarkan bahwa hari ini ada seorang raja yang meninggal dunia, maka lakukan sholat ghaib kepadanya. Rasul juga kaget, ya, nggak ngerti jauh kumaha itu aja. Akhirnya para sahabat diajak sholat ghaib semuanya. Timbullah sebagai sebuah syariat bagi kita bahwa sholat ghaib itu ada, ya. Ya, jadi mungkin keluarga kita, jam 6. Jam 6, Pak. Insyaallah keluarga kita ada yang meninggal, enggak apa-apa, ya. Ajak sholat ghaib di sini. Keluarga kita di Jawa Tengah ada yang meninggal, ajak mangga ya di sini. Karena Rasul juga seperti itu. Nah, hadirin sekalian muliakan, ya, sudah jam 6, nilai fisik dan spiritual Al-Qur'an ini hadis apa dasarnya. Kemudian apa namanya? Apa yang Rasulullah itu hijrah karena merindukan Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya. Maka untuk menyelamatkan Islam, Rasulullah pindah ke Madinah. Jadi esensinya bukan sekedar fisik, tapi juga spiritual. Tinjauan fisik dan spiritual. Ya. Kemudian kembali pada ayat, studi tafsirnya. Kita lewatin aja. Intinya sama ya, hampir sama terjemah dan tafsirnya. Lalu ini fisiknya.
yaitu perpindahan tempat, hijrahnya perpindahan Rasul dari kota suci Mekah, kota Madinah, Yasrib dulu 16 Juli, tanggal 16 Juli 622, 13 tahun setelah kenabian, 1 Hijriah. Rasulullah sudah 13 tahun di Madinah, Mekah, baru pindah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun Rasulullah wafat. Maka Islam itu 23 tahun. Jadi kawal Rasulullah 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi 2222 gitu ya. Ya, kemudian secara spiritual ya jalan menuju kebaikan, dari kekufuran menuju keimanan, dari kemunafikan menuju kejujuran, dan kezaliman menuju keadilan. Wallahu alam. Ini jamnya membatasi kita. Ini ya sejarah tawakal, ikhtiar itu mana-mana filosofi aja ya. Ini mana-mana filosofi saja ya. Spirit persaudaraan ukhuwah itu berpelajaran bagi kita. Spirit otomatis membangun peradaban itu hijriah ya. Itibarnya kemudian ini filosofinya ya perpindahan suasana dakwah yang mendukung sifat keteguhan dan kesabaran, meninggalkan hal-hal yang buruk ya menuju yang baik, lalu pembaharuan. Jadi Bapak sekalian aplikasinya kalau kemarin kita belum sholat qobliyah ba'diyah, hijrah ini jadikan momentum ya. Kemarin kita belum selalu menjaga wudhu, sekarang jadikanlah wudhu, gitu ya. Tingkatkan kualitas kita karena perubahan hijrah itu bukan sekedar pindahnya tempat Rasulullah SAW. Hikmah seperti ini. Nah, kemudian tazkiyah kita, apakah kita sudah merasa bahwa saat ini sudah hijrah? Adakah indikasi bahwa kita telah memiliki sifat muhajirin dan ansor? Karena hijrah itu pasti dua ini variabel. Muhajirin yang datang, ansor yang menolong. Pasti itu ya. Ibaratnya muhajirin itu tamu, ansor itu yang ketamuan, gitu. Nah, kita harus punya sifat itu ya. Kita di saat menjadi muhajirin, suatu saat kita juga ketamuan. Di mana tamu kita datang ke rumah kita, maka perlu akhlak, gitu ya. Akhlak mau bertamu gimana? Walaupun, Dek, aku mau pergi ke rumahmu, Dek. Gitu ya kira-kira ya. Oh ya Mas, silakan, nggak usah bawa apa-apa ya. Nah, mikir itu. Ini ngomongnya nggak usah bawa apa-apa, oke? Tapi ini mikir, aku harus bawa buah tangan, nah, gitu kan? Terus ini juga, ya nggak usah disiapin apa-apa deh, kata dia ya. Tapi dia menyiapin segalanya, itu loh ya. Jangan menunggu, kebetulan ada tamu deh, pas banyak jajan, bukan begitu ya. Demikian pula, mumpung aku jadi tamu, enaklah 3 hari akan dirawat di sono. Jangan begitu ya. Jadi tamu itu punya hak 3 hari. Sekalian ya, kita muhajirin. Nah, ini akhlak muhajirin, tahu diri, bawa buah tangan, kira-kira gitu ya, untuk cucu-cucu, untuk anak-anak, jangan kosong-kosongan. Harus siapa itu? Jadi itu akhlak itu namanya ya. Nah, yang punya rumah ya gitu, jangan kemudian dibiarin adik sendiri aja mah, jangan, tetap dihormati ya kan? Dihormati. Dan terakhir, bagaimana kita mendapatkan sifat sebagai muhajirin ansar, ya sifat-sifat yang dicontohkan contohkan Rasulullah. Kesimpulannya, bekerja, beramal, beribadah dalam perbuatan sarana ikhtiar yang amat terpuji di mata Allah sebagaimana ikhtiar Rasul dalam melakukan hijrah. Ya, Rasulullah itu ikhtiar ya. Ikhtiar dan luar biasa strategis Rasulullah hijrah itu. Setiap muslim wajib berkomitmen untuk mendapatkan sifat para muhajirin dan ansor. Komitmen kita untuk mengimani, mempelajari, mengamalkan dan dakwah risalah Rasulullah lewat peristiwa hijrah adalah sebuah keniscayaan ya. Mudah-mudahan kita hijrah ya. Hijrah untuk menuju lebih baik lagi insya Allah. Tahun kemarin kita tiap hari belum baca Quran, sekarang buka-bukalah Quran walaupun belum terbaca. Tahun kemarin sudah membaca 1 halaman, mungkin kita baca 1,5 halaman, gitulah ya. Tahun kemarin kita khatamnya cuman berapa itu ya, berapa juz ya, bismillah ditingkatkan. Itu hijrah namanya ya. Hijrah. Makanya yang diangkat sebagai momentum kalender Islam itu hijrah. Sampai menjadi kalender itu kan harian kita itu harus berubah, bergerak. Nah, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, terus harus lebih baik. Prinsipnya ini hari lebih baik daripada kemarin, esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Bulan ini harus lebih baik daripada bulan kemarin, bulan depan harus lebih baik daripada bulan ini. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin, dan tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Punten, nggak terasa waktu ya. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.